Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat kebaikan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat diam dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh sampai pada kita pada minggu ini dari Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya Engkau telah mengasihi, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di minggu yang bersuka cita ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kami menawarkan tema bagi kita, kasih yang mempersatukan kehidupan orang percaya. Kasih yang mempersatukan kehidupan orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca, mendengar firman Tuhan di dalam perjalanan pelayanan Yesus, Yesus sering mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Yesus mengambil waktu untuk berdoa agar setiap kehidupannya seturut dengan Bapa di sorga. Yesus berdoa terkadang di tempat-tempat yang sunyi. Dia memberikan waktunya sebelum melakukan setiap pelayanannya. Dia tidak lupa berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat ini, sebelum Yesus meninggalkan dunia, sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya,
Yesus berdoa kembali. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara, pasal 17 ayat pertama sampai 26. Bagaimana Yesus sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa di sorga untuk murid-muridnya. Dan bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk setiap orang yang percaya akan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita bagian dari orang percaya yang didoakan oleh Yesus? Kalau kita percaya akan pemberitaan firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca melalui Alkitab ataupun firman Tuhan, berarti kita ada di dalam bagian doa Yesus kepada Bapa. Kita juga didoakan Tuhan. Yesus berdoa untuk orang-orang percaya akan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 topik doa yang disampaikan Yesus kepada Bapa. Yang pertama, supaya orang percaya menjadi satu. Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya menjadi satu ini ada 3 kali diucapkan oleh Yesus. Berarti Yesus mau bukan hanya murid-murid yang bersatu, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya bersatu. Jangan mau dipecah belah. Terus bersatu. Ketika bersatu Bapak Ibu Saudara-saudara, seberat apapun persoalan, sebesar apapun pergumulan, sesulit apapun dunia pelayanan, kalau semua pelayanannya, kalau semua hamba-hamba Tuhannya, kalau setiap jemaat Tuhan, bahkan semua orang percaya bersatu, semua dapat berjalan dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita hidup sebagai orang yang percaya, kita harus yakin kesatuan merupakan kunci kita kuat di dalam Tuhan. Orang percaya itu harus bersatu. Karena itu juga doa Yesus untuk kita, agar semua orang percaya menjadi satu sama seperti kita, ya Bapak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika orang percaya mulai ada konflik, mulai pecah belah, maka persekutuan orang percaya tidak akan membaik, tidak akan menjadi berkat, bahkan sebaliknya akan menjadi batu sandungan. Yesus mau Bapak Ibu Saudara-saudara, orang percaya itu bisa bersatu. Orang percaya itu tidak mudah dipecah belah. Orang percaya itu hidup di dalam satu kasih Tuhan. Seperti kesatuan hati dalam kehidupan rumah tangga. Kalau suami istri sudah satu Bapak Ibu, tidak akan ada orang pihak ketiga yang dapat mengganggu bahtera rumah tangga ini. Kalau mereka sudah satu, mau bahasa Batakna dido lima dos ni roha. Kalau sudah dos roha amang inang, semua bisa diselesaikan dengan baik. Kesatuan hati itu penting, baik itu dalam pelayanan, program pelayanan apapun bisa kita kerjakan kalau semua para hamba-hamba Tuhannya bersatu. Pekerjaan yang begitu berat pun bisa kita kerjakan kalau setiap kita bisa bersatu. Itu doa Yesus kepada Bapa untuk kita orang-orang percaya. Yang kedua, Yesus mau Bapak Ibu Saudara-saudara, kemana Yesus berada, di situ orang-orang percaya juga berada.
Berarti Yesus rindu Bapak Ibu, kita setiap orang percaya berada dalam kerajaan Allah. Amin. Karena itulah tempat yang disediakan Allah. Bukan tempat yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi Allah yang telah menyediakan rumah yang kekal bagi setiap orang yang taat dan setia, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup sampai akhir hidupnya. Itu doa Yesus yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara. Di mana aku berada, biar semua orang percaya juga berada dekat aku, bersama dengan aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga, doa Yesus kepada Bapa di sorga, agar kasih yang dari Allah tinggal di dalam setiap orang-orang percaya. Agar orang percaya semua tahu Allah mengasihi Yesus sebagai anak. Begitu juga Allah mengasihi manusia, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Agar kasih itu ada dan tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Itu topik doa yang ketiga yang diucapkan, yang didoakan Yesus kepada Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali ke tema tadi. Dengan kasih orang-orang percaya dapat bersatu. Jelas Bapak Ibu, tanpa kasih setiap siapapun itu orangnya sulit yang namanya bersatu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu, kasihlah yang mempersatukan kita dalam setiap persekutuan kita. Kasihlah yang menggerakkan kita untuk mengucap syukur, memuji dan menyembah Allah. Karena kasihlah Allah menyelamatkan kita. Karena kasihlah Kristus Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, manusia yang berdosa. Dan juga karena kasihlah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus melayani sesama. Kita harus bersatu. Kita harus menjadi berkat bagi sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya doa Yesus ini yang diserukan ini juga sampai kepada kita. Tuhan rindu Bapak Ibu, orang percaya bersatu. Perbedaan pendapat itu boleh, tetapi jadikanlah perbedaan-perbedaan itu memperkaya kita untuk menjadikan yang terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan karena kita berbeda terjadi pengelompok-pengelompokan. Sesama orang percaya pun terjadi pengelompokan. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perbedaan boleh, kesukaan boleh berbeda, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara ingat, di balik itu semua kita harus disatukan yang namanya kasih di dalamnya, agar kita tetap kokoh dan teguh sebagai orang percaya, sehingga doa Yesus ini dapat kita rasakan dan dapat kita saksikan. Ternyata orang-orang percaya yang tinggal di dunia saat ini tetap bersatu di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kristus Yesus berdoa buat murid-murid dan berdoa buat setiap kami yang percaya akan pemberitaan firman Tuhan. Engkau menginginkan setiap kami bersatu. Engkau rindu kami bersama dengan Engkau dalam kerajaan Allah. Engkau rindu agar kasih yang dari Tuhan tetap tinggal dalam kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengingat dan melakukan firman Tuhan yang baru kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.